Kami dari kelompok 1 yaitu Nurul Ulfa, Mamanda Rusman, Linda Fauzia, Kalvina Adila, Nina Septiani, dan juga Novi dengan praktikum yaitu ekosistem darat. Tujuannya yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat, alami, dan juga buatan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, kaca pembesar, barometer, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu mengenai dasar teori. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan antara komponen-komponen tersebut terjadi pengambilan dan perpindahan energi, dan materi, dan produktivitas. Nah, dalam ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan sedangkan dalam komponen abiotik terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan juga iklim. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, menentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal atau sekolah. Yang kedua, mengamati komponen abiotik meliputi suhu udara, cahayaan, angin, jenis atau warna tanah. Yang ketiga, menggunakan barometer untuk mengetahui suhu udara, untuk mengetahui keadaan pencahayaan, angin, atau tanah menggunakan perkiraan saja. Selanjutnya yaitu mencatat data pada tabel dalam gambar kerja, lalu mengamati komponen biotik meliputi makhluk hidup yang ada di sekitar dan mencatat jenis tumbuhan sebagai produsen yang ada dengan nama latinnya. Selanjutnya yaitu mencatat jenis hewan sebagai konsumen yang ada di ekosistem, baik yang tetap maupun yang singgah termasuk hewan-hewan yang berukuran kecil. Lalu mengamati lebih teliti hewan-hewan kecil yang mungkin terdapat dalam tanah atau dekat permukaan atau pada sela-sela daun atau batang dengan menggunakan kaca pembesar jika perlu. Langkah terakhir yaitu mencatat pada lembar kerja dan membuat kesimpulan. Nah, berikut adalah hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan mengenai komponen abiotik ekosistem darat alami. Komponen abiotiknya yaitu suhu 17,5 Celcius, cahaya cukup terang, angin sepoi-sepoi, tanah cenderung basah, dan air yang cukup banyak. Lalu untuk komponen biotik ekosistem darat alaminya yaitu jenis tumbuhannya ada pohon pinus, rumput teki, rumput-rumputan, pohon cemara, dan pohon kecapi. Sedangkan jenis hewannya yaitu semut, kucing hutan, lalat buah, burung elang, dan lebah. Sedangkan untuk pengurainya yaitu ada cacing, bakteri, jamur. Selanjutnya yaitu komponen abiotik ekosistem darat buatan. Komponen abiotiknya ada paving dog, tempat sampah, pot bunga, keras keramik, dan tempat cuci tangan dengan kondisi yang baik. Selanjutnya ada komponen biotik ekosistem darat buatan, yaitu jenis tumbuhannya ada pohon cemara, tomat, cabai rawit, jambu biji merah, dan kuping gajah. Sedangkan jenis hewannya ada semut, kucing, lalat buah, kecoa, dan lebah. Lalu pengurainya yaitu ada cacing, bakteri, dan jamur. Nah, untuk pembahasannya yaitu ekosistem merupakan suatu kesatuan yang menyangkut proses interaksi antara organisme dengan lingkungan. Ekosistem darat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yakni iklim. Komponen yang terdapat dalam ekosistem darat ini juga meliputi komponen biotik dan juga abiotik. Yang termasuk komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup atau benda mati, berbeda dengan biotik yaitu komponen berupa makhluk hidup. Nah, kesimpulannya yaitu ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama, ada air, tanah, dan udaranya. Tetapi perbedaannya terletak pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya dan juga lebih lengkap dibandingkan dengan ekosistem darat buatan. Nah, ini terdapat pertanyaan dan jawabannya dapat dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.